Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis preview final Europa League antara Tottenham versus Manchester United. Dua tim dari EPL akan bertemu di final Europa League musim ini. Uniknya, kedua tim ini berada di peringkat bawah. MU 16, Spurs 17, hanya satu strip di atas zona degradasi. Tentu ini membuat beberapa orang penasaran mengapa tim yang pesakitan di liga mampu menembus final. Yap, di beberapa kesempatan dari kubu MU, Ugarte pernah berujar masalah fisik yang jadi pembeda Liga Inggris dengan Europa League, di mana intensitas di IPL yang sangat tinggi membuat pemain harus benar-benar bugar dan fit untuk bisa mengikuti ritmenya. Alasan ini sangat masuk akal, di mana Spurs juga struggle untuk menjaga intensitas permainan agar tetap tinggi. Pada laga terakhir, mereka dikalahkan Aston Villa, sementara MU harus takluk dari Chelsea. Form kedua tim bisa dikatakan sama-sama buruk, kalah 4 seri 1 di 5 laga terakhir. Nah, penasaran siapa yang bakal jadi juara dan tembus ke UCL musim depan? Let's go, kita bahas sama-sama. Di laga terakhir IPL kemarin, MU bisa dikatakan menurunkan mayoritas skuad terbaiknya. Namun Ugarte dicadangkan dan Bruno mengisi pos gelandang bersama Casemiro. Mount dan Ahmad diplot sebagai penopang Højlund di depan menggunakan formasi 3-4-2-1. Sementara di laga sebelumnya, Spurs nampak mencadangkan beberapa starter seperti Solanke, Bentancur hingga Pedro Porro. Postecoglou banyak menggunakan formasi 4-2-3-1. Ini merupakan pertemuan keempat Manchester United musim ini dengan Tottenham. Sebelumnya, dua pertemuan di EPL, satu di Carabao Cup dimenangkan oleh Spurs. Permasalahan MU kerap terlihat ketika tanpa bola. Di area depan saat ganggu build up lawan, struktur mereka kerap terbongkar. Kita tahu, MU menggunakan dua gelandang serta 3 penyerang sebagai block press di depan. Seringnya pemain tidak bisa menutup lawan di belakangnya, sehingga ide taktik untuk menutup gelandang lawan mudah dilewati. West Ham jadi lebih mudah progresi lewat tengah. Pada momen ini, terlihat bagaimana blok press depan MU terlalu renggang sehingga dengan mudah dieliminasi dan gelandang West Ham bisa sangat bebas. Press yang gampang dilewati akan membuat lawan lebih mudah masuk ke area yang lebih berbahaya. Di final third, MU kerap mudah tertembus meski sudah bertahan dengan banyak pemain. Permasalahannya sama, kurang aware dengan lawan di belakang. Wan-Bissaka bisa kirim umpan ke Kudus dan bisa kita lihat jumlah pemain yang banyak tidak mampu menghentikan cross datar lawan. Ini juga jadi PR MU yang meski bertahan dengan 5 back masih juga kerap bobol. Selain itu di laga melawan Spurs mereka juga kurang intens dalam melakukan press sehingga mudah dilewati. Lalu bagaimana dengan anak asuh Postecoglou? Well, tim ini juga bermasalah, namun masih bisa melakukan press intensitas tinggi. Tetapi sering tidak bertahan lama. Ini adalah contoh ketika mereka melakukan press tinggi, dan saat ada trigger bola ke sayap, pemain bergerak lebih agresif. Palace masih bisa mengirim operan ke tengah, namun back keluar untuk memotong. Terlihat kembali, bola diarahkan ke sayap, lalu Spurs akan melakukan jebakan press agresif yang diikuti long pass untuk melompati press tersebut. Namun bisa dilihat, garis pertahanan mereka sangat tinggi. Garis tinggi yang rapuh inilah kelemahan Spurs musim ini. Pada momen ini, lawan mengalirkan bola ke fullback di sayap,
dan pemain Spurs terlambat untuk menutup. Eze drop dan memancing center back keluar sehingga terbuka ruang bagi Mateta, namun ia tidak punya kecepatan sehingga memilih delay. Namun serangan berlanjut dengan operan Munoz yang overlap di sisi kanan. Pertahanan Spurs masih disorganisasi dalam transisi ke bertahan, dan operan Munoz yang akurat tidak mampu dijangkau back sehingga Mateta mampu menceploskan bola ke gawang Kinski. Laga nanti kemungkinan besar Spurs akan tetap menerapkan garis pertahanan tinggi, dan untuk MU penting untuk tidak terlalu bernafsu menerapkan high press guna memancing pertahanan mereka naik semakin tinggi lalu melakukan counter attack. Spurs sangat rentan saat transisi ke bertahan, dan sebetulnya pada pertemuan terakhir Amorim mampu mengeksposnya, namun kendala di finishing. Garnacho meski selalu start di Europa League namun belum on form, dan finishing yang tidak klinis akan merugikan tim. Kembalinya Mason Mount serta Amad Diallo ke skuad akan membuat Amorim punya pilihan lebih banyak pemain di depan. Ange Postecoglou adalah pelatih yang sangat proaktif. Ia tidak peduli pada pressing lawan dan akan menginstruksikan pemain untuk selalu build up pendek di belakang. Kadang strukturnya rapat di belakang seperti ini dengan tujuan mempermudah berikan support antar pemain. Namun ini memudahkan tim lawan untuk melakukan press dan gak jarang berbuah error dan gol. Jika MU bisa menerapkan high press yang baik, bukan tidak mungkin mereka bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan back Spurs. Pressing memang lebih banyak menguji work rate pemain ketika tanpa bola. Back juga harus menjaga dua ruang, di belakang serta di depan seperti ini. Jika gagal, Spurs juga bisa menghukum MU lewat kecepatan para pemain depannya. Sementara build up MU menggunakan satu center back maju ke tengah dan cukup kesulitan memanfaatkan panjang lapangan lantaran Højlund kerap kalah duel. Menariknya, ia lebih cocok ketika diberi umpan daerah atau umpan terobosan seperti ini, yang harusnya nanti akan banyak terjadi melawan garis tinggi Spurs. Overall, laga ini adalah laga final yang selalu penuh kejutan. Ruben Amorim tentu sudah mengantongi kelemahan garis pertahanan tinggi Spurs. Namun kelemahan anak asuhnya ketika tanpa bola harus diatasi dengan mental juara yang tinggi. Yap, laga ini tidak hanya taktikal, namun juga pertaruhan mental dua tim yang terpuruk di liga.